mereka seperti hewan, balhum adol, bahkan lebih sesat, bahkan lebih buruk dari hewan sekalipun, ketika manusia ini sudah dikendalikan dan diperbudak oleh hawa nafsu. Pengaruh hawa nafsu dalam ketaatan itu samar, tersembunyi, tidak nampak. Kadang dia muncul di tengah-tengah ketika kita melakukan kebaikan. Baru muncul dia. Yang awalnya tujuannya baik, kemudian hawa nafsu mempengaruhi, akhirnya tujuannya, arah tujuan niat kita bukan karena Allah lagi, tapi karena makhluk Allah ataupun yang lain. Maka bagi kita menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keimanan dan ketakwaan, belajar riyadhah, latihan untuk bagaimana kita menjaga diri kita dari pengaruh hawa nafsu ini. Maka di dalam Al-Quran surah Kahfi, di situ Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhum furuta. Wasbir, bersabarlah. Nah, maka cara mengendalikan hawa nafsu yang pertama harus sabar. Wasbir nafsak, bersabarlah atas diri, tanamkan rasa kesabaran ketika kita melawan, mencoba mengendalikan hawa nafsu kita. Tanpa kesabaran, kita yang akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Ketika kita menginginkan sesuatu yang sifatnya kenikmatan sesaat, tapi itu justru kesengsaraan di jangka panjang, maka harus sabar menahan diri. Contoh, misalnya namanya manusiawi. Kita ingin sesuatu, ya naudzubillah, mengambil hak orang lain, atau melakukan naudzubillah perzina, itu kan dorongan nafsu, kenikmatan yang sesaat yang akan membawa kesengsaraan jangka panjang. Wasbir nafsak, maka bersabarlah ketika ada tarikan, dorongan hawa nafsu dalam hati. Sabar. Ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Di ayat ini kita diperintahkan agar kita bersabar untuk senantiasa bersama orang-orang yad'una rabbahum, orang-orang yang mengajakmu kepada kebaikan, orang-orang yang mengajakmu untuk dekat kepada Allah, bil ghadati wal 'ashyi, baik di waktu pagi maupun petang. Artinya apa? Kita harus sering-sering dekat dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan orang-orang yang ahli ilmu. Supaya apa? Membentengi diri kita dari pengaruh hawa nafsu. Wasbir nafsak, dan itu membutuhkan kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang duduk di masjid ini, tanpa kesabaran tidak akan bisa bertahan. Kenapa? Karena nafsu ini selalu mengajak kita untuk keluar dari ketaatan. Waktu berharga, di rumah sudah nunggu. Kenapa saya harus duduk-duduk di masjid? Butuh kesabaran. Jadi sabar itu merupakan salah satu cara kita untuk membentengi, mengendalikan hawa nafsu yang akan mempengaruhi diri kita. Yuriduna wajhah, orang-orang yang soleh, orang-orang yad'una rabbahum, yang mengajak kalian untuk selalu dekat dengan Allah. Yuriduna wajhah, dengan harapan, dengan
keinginan untuk meraih ridho Allah. Jadi sabar terhadap diri bukan untuk yang lain tapi untuk mencari ridho Allah. Nah, ketika kamu sudah dekat, berusaha bersama berkumpul dengan orang-orang soleh, wala ta'du aynaka anhum. Jangan sekali-kali engkau berpaling penglihatanmu dari mereka. Artinya jangan jauh. Jangan jauhi orang-orang yang membuat kamu semakin dekat dengan Allah. Dekati terus. Itu yang akan membentengi diri kita dari pengaruh hawa nafsu. Turidu zinatal hayatid dunya. Allah ingatkan wala ta'du anka anhum. Ya. Kadangkala dalam kebaikan itu atau kita berkumpul dengan orang-orang baik itu ada ujian, ada cobaannya. Turidu nazinatal hayatid dunya. Kita sering diuji dengan keindahan dunia. Karena alasan dunia, harta, pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa menyempatkan waktu kita untuk duduk dekat bersama orang-orang yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita akan hakikat dunia. Dunia ini penting. Kenapa? Karena dunia akan menjadi sarana untuk sampai ke akhirat. Tapi di banyak hal dunia ini sering membuat kita diperbudak oleh hawa nafsu. Dunia ini sering membuat kita itu semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahan dunia. Zinatul hayatid dunia. Keindahan kehidupan dunia itu memang kenikmatan, keenakan. Tapi kalau kita terlena, maka kenikmatan itu menjadi yang sesaat, tapi akan membawa kesengsaraan jangka panjang. Kalau tidak sengsara di alam dunia, sengsara di alam kubur, akhirat dan seterusnya. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang sabar dan tidak terlena terhadap dunia. Jadi makanya kita itu dianjurkan untuk meminta rezeki yang halalan thayyibah. Bukan yang halal yang banyak, tapi yang halal yang baik. Artinya rezeki yang kita dapatkan itu rezeki yang halal yang baik, berkah. Rezeki yang membawa kita kebaikan, rezeki yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena harta jabatan itu seringkali membuat kita justru lupa dengan Allah. Membuat kita justru lupa dengan teman dan saudara kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kemudian di lanjutan ayat ini, kalimat dalam surah Al-Kahfi ayat 28 terkait hawa nafsu. Setelah Allah memberikan tips, ya, sabar, dekati orang-orang yang soleh. Kemudian Allah di sini mengingatkan kita, wala tuti man aghfanna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Wala tuti, dan janganlah engkau taat ikuti man aghfanna qalbahu. Orang yang membuat hati kita lalai an dzikrina untuk zikir, ingat kepada Allah. Janganlah engkau ikuti, janganlah engkau taati, turuti orang-orang, ya, yang akan membuat kita lalai an dzikrina dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaba'a hawahu, dan orang-orang atau sesuatu yang membuat kita menuruti hawa nafsu kita. Itu wala tuti, jauh. Kenapa? Karena ketika diri kita dikendalikan oleh hawa nafsu, maka tidak ada harganya diri kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam diri manusia itu kan terdapat sifat-sifat hewani. Hewani itu ya rakus dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, ketika sifat dalam diri kita itu yang justru nampak hewani bukan manusiawi, maka bisa jadi kita itu lebih buas daripada hewan sekalipun. Makanya orang-orang yang tidak menggunakan matanya untuk melihat kebenaran, tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan aspirasi rakyat misalnya, kebenaran, kemudian tidak menggunakan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan balhum adol, ulaika kal an'am. Allah mengatakan mereka seperti hewan, balhum adol, bahkan lebih sesat, bahkan lebih buruk dari hewan sekalipun, ketika manusia ini sudah dikendalikan dan diperbudak oleh hawa nafsu. Ulaika kal an'am. Allah menyamakan diri kita dengan hewan, bahkan lebih rendah dari hewan itu. Maka yang terpenting dari nasihat Ibnu Athaillah di sini, bagaimana kita memahami hawa nafsu sehingga hawa nafsu itu tidak menguasai diri kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, salatun muhlikatun wa salatun munjiyatun, kata Rasulullah. Ada 3 perkara muhlikatun yang akan merusak diri kita, yang akan merendahkan diri kita, yang akan menjatuhkan kita di hadapan Allah, bisa jadi di hadapan manusia. Wasalatun munjiyatun, ini terkait dengan nafsu. Dan ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan diri kita, bisa membentengi diri kita. Kemudian fa'amma salatun muhlikatun, apa 3 perkara yang merusak diri kita, yang merusak hati kita, yang merusak akal sehat kita. Orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu, itu akal sehatnya tidak akan berjalan dengan baik. Melakukan sesuatu, biarpun dilihat banyak orang, biarpun di depan media, rasa malu itu sudah tidak ada lagi ketika diri kita sudah dikendalikan oleh hawa. Masalah dalam minggu ini kan salah satunya di situ. Ketika hawa nafsu itu menguasai diri kita, tidak lagi ada rasa malu, tidak ada lagi rasa empati. Kita doakan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Apa 3 perkara yang akan merusak seseorang? Yang pertama kata Rasulullah, syuhun muta'ud, kerakusan. Ya, sikap rakus, muta'un, yang dituruti. Allah kasih jabatan, kurang. Allah kasih kelebihan harta, kurang terus, masih rakus. Tidak pernah merasa cukup. Rakus. Allah sudah memberikan bagian dirinya yang cukup, masih mengambil bagian hak orang lain. Rakus. Sukun itu rakus atau bahil. Bahil itu apa ya? Tidak mau memberikan, tidak mau berbagi. Itu bahil. Suhun muta'un. Ketika kita itu dihinggapi kerakusan, dan kerakusan itu adalah hasil dari peran hawa nafsu yang masuk, yang mempengaruhi hati kita. Maka muncullah syuhun muta'un, sikap kerakusan. Nah, ini sifat hewani, bukan manusiawi lagi. Syuhun muta'un. Maka ketika kita dihinggapi kerakusan dalam hal duniawi, maka semuanya akan rusak, semuanya akan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya di hadapan manusia. Wa hawa muttabi'un, dan hawa nafsu yang selalu diikuti, bisikan hawa nafsu yang selalu dilayani, ini akan merusak kita. Tadi di awal saya katakan hawa nafsu itu dorongan kepada hal-hal yang negatif, dorongan setan. Maka ketika
kita kan ada nafsu, ada nurani, Pak. Nurani itu bisikan positif. Coba misalnya ada uang, ada dompet atau HP orang lain yang ditaruh di tempat kamar mandi. Dia sedang masuk ke kamar mandi. Terus tiba-tiba dalam hati kita ada dorongan hawa nafsu. Wah, ini gak ada orang yang saya ambil. Ketika kita mengambil sesuatu milik orang lain, mencuri lah. Pasti ada suara hati nurani yang memberontak, yang kontras. Bisikan hati ini, hati nurani pasti mengatakan itu tidak baik. Ada resiko. Itu punya orang lain, bukan punya kamu. Ini kan terjadi tarik menarik. Makanya kita, Allah yang sudah bekali kita dengan akal, itu fungsinya bagaimana kita bisa memilih mana dorongan setan, mana dorongan malaikat. Jadi Allah itu, para jamaah, itu sebenarnya memberikan pilihan. 2 pilihan kepada hambanya. 1 itu pilihan baik, yang kedua pilihan buruk. Kalau kamu ingin baik, ini caranya. Kalau kamu ingin celaka, ini jalannya. Tinggal pilih. Jadi Allah itu sebenarnya memberikan kemampuan kepada setiap manusia untuk memilih bainal haq wal batil. Memilih antara yang benar dan yang buruk. Dan semua manusia punya potensi untuk baik dan punya potensi untuk buruk. Makanya wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah memberikan potensi keutamaan pada diri kita, manusia itu, yang melebihi, yang mengalahkan potensi yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk lain, bahkan malaikat. Malaikat itu kan sifatnya ta'atun abadiyun, selalu taat, tidak pernah maksiat. Itu malaikat. Wajar malaikat itu taat, tidak punya keinginan untuk maksiat. Kenapa? Karena tidak ada hawa nafsu. Gitu. Nah, kita ini sudah diberikan hawa nafsu apa segala macam. Kalau kita taat konsisten, derajat manusia itu bisa melebihi malaikat. Contoh seperti baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatnya lebih tinggi dengan malaikat manusia. Kenapa manusia bisa melampaui malaikat? Karena manusia itu ada potensi buruk, ada potensi baik. Ada akal, ada nafsu di situ. Maka sering saya jelaskan bahwa keimanan yang ada dalam diri kita itu fluktuatif, naik turun, yazid wa yangkus. Kalau malaikat itu imannya la yazidu wa la yangkus. Keimanan malaikat itu ya tidak tambah, tidak berkurang, stabil. Karena memang tidak ada nafsu malaikat. Tapi kalau manusia bisa naik, bisa turun. Karena Allah memberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan dan kemampuan untuk melakukan keburukan. Ketika seseorang itu mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka bisa jadi kita akan dimuliakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaba'a hawahu. Jauhi cara untuk menjauhkan diri kita dari hawa nafsu, jauhi orang-orang yang membuat kita lalai, yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, sesuatu yang merusak diri seseorang itu, kata Rasulullah, wa ijabul mar'i binafsih. Membanggakan dirinya sendiri. Terlalu membangga-banggakan dengan apa yang ada dalam dirinya. Ujub. Ini penyakit hati. Dan sikap ujub itu akan merusak karakter, kepribadian, harkat dan martabat seseorang. Membangga sekarang kan banyak, Pak.
orang bangga dengan kekayaannya. Kemudian buat TikTok, memamerkan hartanya dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya ijabul mar'i binafsih. Orang yang selalu membangga-banggakan dirinya. Dan dia lupa bahwa semua itu milik Allah, bukan milik kamu. Kalau Allah ingin menghilangkan secara singkat dalam waktu sesaat, dalam waktu yang singkat, mudah bagi Allah. Amanah yang Allah titipkan kepada kita, rizki, harta, benda, anak, itu milik Allah, bukan milik kita. Maka tanamkan rasa kita tidak memiliki, tapi kita hanya menerima, menjaga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.